Aksi seorang pengendara mobil viral di media sosial lantaran nekat masuk jalur sepeda. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Jakarta dan terekam oleh kamera pengendara motor yang melintas di lokasi kejadian. Dalam video tersebut terlihat mobil berwarna putih berusaha masuk ke jalur sepeda yang dipisahkan oleh pembatas jalan berupa tiang kon. Mobil tersebut tampak kesulitan untuk melewati jalan lantaran ada gerobak pedagang yang berada di pinggir jalan. Ini motor begini nih. Ya. Kotak angkut sudah, sana kamu Ya, pengemudi mobil tersebut terlihat turun dari kendaraan. Alih-alih ubah arah lantaran salah jalur dan berada di jalur sepeda, pengemudi mobil justru berusaha menggeser gerobak pedagang yang menghalangi. Namun rupanya upaya yang dilakukan terlalu sulit lantaran posisi gerobak berada di jalur sepeda dan terhalang oleh pembatas trotoar yang cukup tinggi. Perekam video kemudian beranjak mendekat dan pengemudi mobil kemudian berusaha menghalanginya untuk mengambil gambar. Saat ditegur, pengemudi mobil justru melakukan tindakan seakan mau merampas HP milik perekam video lantaran tak terima aksinya menjadi viral. Ini yang kayak gini nih, perlu dikasih tahu ini nih orang ini. Sorry mas, maaf mas. Mas, jangan viral. Nih, kayak gini nih. Mas. Jangan kamu, jangan macam-macam kamu. Iya mas, maaf mas. Peristiwa tersebut sontak menjadi sorotan warganet. Banyak yang menghujat pelaku karena sudah membuat kemacetan akibat ulahnya tidak mau antri. Ya sebenarnya nggak tahu deh itu orang dari mana, belahan bumi mana. Kalau memang orang Jakarta mestinya tahu ya, mestinya sadar, mestinya tahu peraturannya kayak gimana. Jalur sepeda yang nggak mungkin, jangankan mobil, motor aja nggak boleh masuk jalur sepeda kecuali memang ada jam dan hari tertentu mungkin diperbolehkan mungkin, atau lagi ada cara tertentu. Ini mobil udah tahu jalur sepedanya sempit, kecil, dipaksa juga gitu loh, jadi membuat keributan gitu loh. Ya mestinya yang kayak begitu-gitu kurang-kurangin lah. Jadi apa ya, di Jakarta ini kan udah crowded ya, jangan ditambah-tambahin lah yang kayak begitu. Jadi pengemudi juga harus sadar, jalan di jalurnya yang memang sudah disediakan, jangan nyerobot jalur orang, apalagi jalur sepeda kayak gitu kan, apalagi trotoar nih, pemotor ya. Kalau ini mobil kan masuk jalur sepeda jadi ricuh gitu, janganlah melanggar kayak gitu. Tapi terjebak macet cuman gara-gara kebodohan oknum yang masuk jalur sepeda, yang bikin ricuh, bikin ribut, bikin macet gitu kan, pasti terganggu. Jelas. Pesannya buat pengendara yang lainnya, kita sama-sama pengendara, pengguna motor, mobil segala macem, ya taat aturan, sebisa mungkin taat aturan. Kalaupun urgent, jangan pernah menyerobot jalur orang, busway. Kalau kita bawa mobil nyerobot jalur busway, jalur sepeda ya nggak usah lah. Kalau motor pun jangan yang menyerobot jalur busway juga segala macem gitu. Apalagi di trotoar, di jalur yang sudah disediakan gitu loh. Kalau misalkan memang urgent buru-buru ya berangkat sebelum jamnya, sebelum waktunya gitu. Sementara itu di tempat berbeda, pasca menjalani operasi dan sudah pulang ke rumah, Atta Halilintar sempat melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke para karyawannya yang tengah bekerja. Memang Atta sempat absen sejenak lantaran beberapa waktu lalu harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dari unggahan YouTube pribadinya, suami Aurel Hermansyah tersebut terlihat masih berjalan dibantu dengan memegang tongkat. Jadi biasanya kalau hari Senin tuh saya nyidak aja gitu guys, tempat mana aja. Kantor-kantor dalam enggak, soalnya capean. Nih, stok jualan guys, banyak banget nih, apa aja nih. Baju Nura. Oh, baju aja. Nih.
Lagi ngapain Yan? Lagi kerja bang, itu usaha. Katanya nggak laku kamu kalau lagi jualan Yan. Kami orang jualan bang, kadang sepi, kadang ramai, kasian gitu bang. Makanya larisin bang. Larisin dong bang jualannya. Yaudah Yan, semangat Yan. Iya bang. Hati Yan. Semangat Yan. Semangat. Oh ini dia nih. Iya, baru Pak. Dia bukan kuliah dulu. Langsung dicek lagi. Oh ini studio live lagi. Iya. Asik guys, asik. Sekarang juga ada di etalase 5 ya. Ukurannya dari ukuran M sampai L. Banyak varian warnanya juga. Buruan yang mau. Jadi ini studio check out lagi, karena guys. sekarang juga. Ini lagi satu lagi baca. Ada lagi. Ada nih. Ini belum jadi lagi. Kakak. Kok cepet Kita ya? ada sendal ya. Kita ada sendal. Sendalnya harganya berapa Pak? 96.000 aja. Keren sih. Baru lihat nih saya kayak beginian. 7.000 aja. Keren ya. Usai sidak, Atta pun mengurai dirinya harus kembali ke dokter untuk mencabut semua plesteran jahitan. Atta mengurai dirinya masih sedikit merasa perih. Tadi saya habis pulang jadi mandor seharian. Udah lama nih. Nggak kayak gini. Ini langsung ke dokter lagi guys. Saya hari ini mau mencabut semua plesteran jahitan di perut saya. Sekarang udah lumayan guys. Tadi aku udah bisa naik tangga, turun tangga. Cuman yang susah nih dari berdiri ke duduk berdiri terus aku masih perih. Kalau waktu lagi gini nggak berani. Ya. Ditemani Aurel dan Amina, Atta pun kembali bertemu dokter. Selama di ruangan, tingkah laku Amina yang gemas pun berhasil menghibur Atta. Meskipun Amina mengurai dengan gayanya, merasa takut melihat Papata diperiksa dokter. Bapak boboan sini dulu, diliatin dulu sama dokter biar disembuhin. Sembuh. Oke, pas sini sayang. Amina. Dia udah kayak orang tua aja pakai tas. Sini Amina. Amina. Itu Om dokter mau lihat apa sini? Ya, periksa dulu bentar ya. Boleh lihat papa? Oh ya, Amina boleh kalau Amina mau lihat. Tapi di dalam. Hah? Iya, Amina bentar mau ya. lihat apa? Bingung dia. Oh di dalam nonton. Serius banget ya bang. Apa? Aku lihat dulu ya. Belum cabut-cabut itu. Nah takut nggak? Di Kasian. apa? Kalau misalnya kadang-kadang kayak ada ngerasa nyut-nyut nggak apa-apa juga ya dok? Oke. Apa sakitnya gimana nah? Kencingnya. Aduh gitu ya. Apa ya? Apa sakitnya di mana? Sama ya? Nggak besar, nggak kecil kan? Gimana? Kalau- Mau lihat. Kalau dia Sak- nggak- kalau takut kenapa-kenapa nggak tuh nah? kalau apa dok? Nah takut nggak? Ya, dia kadang-kadang bisa Soalnya apa tuh? Fokus sama Om. Om dokter baik loh. Usai konsultasi dan perban dilepas, Atta mengurai dirinya mungkin masih akan mengalami ngilu. Namun Atta mengurai dirinya sudah memasuki tahap recovery alias pemulihan. Udah selesai hari ini. Check up-nya memang tunggu pemulihan aja guys, alhamdulillah. Kalau kata dokter Emang- gimana pak? Emang kalau ngilu-ngilunya karena pemulihan masih ngilu-ngilu, tapi prosesnya yang penting terus mulai. Emang agak ngilu-ngilu kan. Tapi kalau kata dirinya lama. udah sehat atau Udah tinggal tunggu pemulihan ya 2 minggu guys, cukup lama, hampir setengah bulan. itu perlu Ya. check up lagi nggak pak? Nanti ada pengecekan selanjutnya kalau ada masalah lagi. Tapi kalau sekarang tinggal tunggu pemulihan aja. Jadi emang hari ini hampir hari. Gitu guys. Jadi tadi perbanan dicabut. Cuman besok saya perlu suntik untuk ngambil darah lagi. Karena emang walaupun ininya kelihatannya tadi udah feeling terus membaik, tapi kepala tuh masih puyeng banget, masih kayak belum fit gitu guys. Jadi kalau berdiri tuh kayak kok masih kayak kelingan gitu. Kita tunggu itu. Insyaallah, terima kasih doa-doanya semuanya. Sementara di tempat berbeda, mertua Atta Halilintar, Anang Hermansyah dan Ashanti mendapat kabar tak enak dari putrinya, Arsy Hermansyah, yang mengaku tengah mengalami sakit. Melalui unggahan di kanal YouTube pribadinya, saat itu Ashanti dan Anang memang tengah berada di perjalanan dan berada di daerah Bogor. Saat di mobil terdengar Arsy menelpon Ashanti dan Anang. Harusnya gini Arsy, simple aja kamu mulai dalam diri kamu. Kalau kamu merasa pagi itu sakit, gak enak,
nggak usah takut. Kamu tuh harus punya reason yang bener. Ya udah saya nggak sekolah. Nggak apa-apa itu. Kalau masalah itu kalau Arsi ngebohongin, nggak sakit ngomong sakit, itu salah. Tapi kalau memang Arsi bener sakit dari rumah, ya udah itu Arsi nggak bohong. Nggak usah takut. Jangan sampai kejadian kayak tadi terus sampai kamu diuji. Kalau nggak nangis itu kan nggak enak, kamu kayak nggak dipercaya. Paham ya Arsi? Oke. Ya udah kamu istirahat sekarang, ya. Sayang, istirahat ya nak. Oke. Tapi besok pasti harus masuk ya Bun. Nggak bisa Nggak tahu, kamu lihat sakit. nanti. Nggak bisa maksain masuk sekolah. Ya udah, yang penting sehat dulu ya. Ashanti dan Anang pun mencoba memberi putrinya semangat dan ketenangan. Di tengah kabar tersebut, namun Ashanti dan Anang tetap harus menjalani beberapa pekerjaan, termasuk Ashanti yang juga harus menepati janjinya kepada Nenek Baliah, seorang nenek yang viral lantaran aksi dan slogannya, "A, kasihan A." Ashanti berjanji untuk belanjakan Nenek Baliah kebutuhan sembako. Sebelum pulang ke rumah, Ashanti pun menyempatkan diri untuk belanja kebutuhan sembako untuk Nenek Baliah. Guys, kita hari ini sudah tadi dari tempat pertama. Sekarang kita mau belanja karena besok kita mau ngunjungin nenek. Aku namanya nenek siapa? Baldiah. Boleh nggak kapan-kapan aku main ke sana? Boleh. Boleh. Iya boleh. Mau main ke rumah boleh. Boleh. Kebetulan suami saya lagi suka ke Bogor. Nenek Baldia yang aku udah janjiin sebenarnya minggu lalu. Cuma bener-bener ya Allah lagi padat banget dan daerah nenek itu bisa 3 jam 4 jam kalau dari tempatku. Jadi harus cari yang pas barengan ke arah sana. Nah, aku tuh bingung kalau ngasih nenek uang doang. Uang aja tuh kayak dia tuh nggak ngerti sebenarnya, katanya saudaranya untuk megang uang. Jadi katanya banyak kan tuh kalau dikasih orangnya uang dia tuh nggak ngerti uangnya kemana. Jadi agak bingung juga karena dua-duanya nenek sama kakeknya. Nah anaknya pun masih kecil kan, jadi mungkin mendingan kita belanjain kayak sembako gitu supaya nenek bisa masak-masak. Karena kan aku janji kan memang mau ngasih si nenek ini. Jadi ya udah kita sekarang udah aja dulu, kita lagi cari di Kabupaten Bogor tempat belanja yang grosir. Oke guys, kita udah sampai di Swalayan. Kita mau belanja buat nenek. Belinya apa ya? Ya, kayak gini. Minyak goreng sawit. Ini promo Bun, bener promo Bun. Iya bagus sih, bisa beli banyak. Ya gede-gede nih. Cemilan buat anaknya kan? Anaknya kan doyan ngemil tuh. Oh iya jajan mulu. Si Fitri Bun, Fitri. Kita itu mau beli buat supaya kayak gini-gini nih. Wah anaknya suka Bun. Apalagi Rosa suka banget kan. Waduh Bun. Nah ini lagi banyak kayak gini-gini nih tuh. Nih. Oke lagi. Nah, yang kita beli tuh mie instan kali ya. Iya Bun. Bener gak sih? Bener Bun. Nih Bun. Di kardus aja kan ya Mbak? Ada nanti ada yang bantuin Bun katanya. Usai belanja kebutuhan sembako, Ashanti pun membuat janji temu dengan Nenek Baliah di lain waktu, lantaran dirinya harus segera pulang mengingat putrinya Arsy tengah sakit. Saudaranya ya Bunda Kim. Oh Mbak. Ya. Nanti aku hari Kamis pagi mau ke sana ya. Oh iya jam berapa kira-kira? Belum tahu, nanti saya kabarin paginya. Besok saya kabarin jamnya, tapi yang jelas sih pagi. Oke. Ya, ya udah, terima kasih ya. Sesampainya di rumah, Ashanti dan Anang pun mendapati putrinya panas tinggi. Guys, buru-buru sampai rumah karena kabarin Arsy demam. Ya aku juga udah mulai nggak enak nih karena kita semua kecapean. Saudara juga lagi kayak gini. Arsy, Bunda buru-buru pulang buat kamu. Ayah mana? Astaga. Bahasanya satu nenek ya. Arsy sakit sayang. Badannya panas banget ya.
nih ya, sis, yang ketular lebih parah-parah daripada yang sakit. Panas ya? Mana dia? Iya. Padahal orangnya biasa Dikemulin kalau panas biar keluar. Dia minta dingin katanya. banget. Terus gimana? Mau ke dokter? Panasnya panas banget loh. Coba diukur lagi, Teh. Tadi 37. Enggak mungkin ini panas banget. Enggak minta apa alat suhu dong, oh. Lari loh, Bunda. Buru-buru pulang sampai acara lain udah nggak usah lagi. Panasnya banget loh ini, Kak. Pindah sakitnya dong. Dah buang. 38,2. Ini 38,2. Naik bun berarti bun. Tadi 37. Ya udah guys, nih yang penting nanti kita kesedot. Di musim nih sakit kayak gini kayaknya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sakit. Sementara Arsy yang tengah sakit mengafirmasi dirinya baik-baik saja dan ingin cepat sembuh lantaran harus masuk sekolah. Minum obat, makan, tidur, makan. Minta handphoneku tolong. Sembuh besok sekolah. Jangan aneh-aneh dulu, sembuh dulu. Bun bilang ke Bu Rarsi apa harus investigasi aja bun, gitu bun. Kalau besok nggak bisa masuk, nggak usah stinfer. Aduh gak pengen sakit, suruh minum obat. Ngantar minum obat, minum air putih yang banyak. Lagi demam, minum air putih yang banyak. Biar badannya adem. Pegang kakak badannya panas. Adek makan lah, Dek. Tuh lihat Liam gendut begitu loh. 30 dia. Ngurusin Arsy dulu karena masih demam. Semoga besok segera sembuh karena kita masih banyak kegiatan. Oke guys, kita mau istirahat dulu. Dia kok sakit Misi cantik. mau jalan. Di lain tempat, desainer kondang Ivan Gunawan yang sebelumnya sempat pamit untuk meninggalkan Indonesia dan belum memberitahu kemana destinasi tujuannya, kini sedikit demi sedikit mulai terungkap. Melalui kanal YouTube pribadinya, pria yang karib disapa Igun tersebut mengunggah kegiatannya saat berangkat dari Bali menuju Eropa. Hari ini kita berangkat ke Europe. Sebelum aku menyelesaikan beberapa pekerjaan yang ada di Paris, kita jalan-jalan dulu sama Mami Maharani. Igun pun tak pergi sendiri melainkan didampingi sejumlah sahabatnya. Kepergian Igun kali ini dalam rangka liburan dan refreshing diri. Igun mengurai sesampainya di Eropa akan mulai perjalanan mulai dari Milan, Swiss hingga Paris. Kita bakal seru-seruan, kita mulai dari Milan, terus dari Milan ke Swiss, terus kemana lagi ya? Friends. Ke Paris langsung. Tapi setelah itu Yudi bakal sama aku sampai akhir bulan ini. Sesampainya di Eropa, Igun pun berjalan di pinggir jalan kota Milan. Keseruan makin bertambah lantaran Igun juga bertemu dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang juga ikut liburan bareng. Selamat datang di Milan. Nih, aku sekarang mau jadi kameramen ya, gini. Halo Milan. Halo Milan. Halo. Halo kameramen vlog satu lagi. Iya. Si Medi ini bilang nggak dingin, jaket gue taruh mobil. Hei, Kejora. Mana Kejora? Halo adek. Kok kita nggak ketemu sih? Kok nggak ada sih tadi? Gimana kalian? Ini benar-benar baru landing. Kita baru banget. Ini gimana sih? Apaan sih? Sampai nyampe langsung. Kenapa? Bubar. Ini korbannya satu. Aku sih dia yang boleh-boleh. Sabar, yuk kita lagi liburan jangan ngomongin itu. Liburan, oke. Ini kayak di Cianjur ya deh udaranya deh gini. Bang. Jadi nggak? Jadi Ini ada gimana? gedung-gedung gini kayak di kampung dia deh
tahu. Mana orang kampung lo lembah? Jadi gimana jadi pamit? Apa? Pamit emang. Dia udah bukan artis lagi. Udah bukan Bukan artis lagi ya kan. Tak hanya siang hari, Igun juga asyik berjalan santai menikmati suasana Milan di malam hari, termasuk kuliner bersama sahabat. Memang jalan begini guys, karena nggak ada Alphard, nggak ada supir, nggak ada pembantu. Baru sehari udah kangen. 20 hari loh guys. Ya. Cocok sambal makan roti. Lu nggak usah ngajak-ngajakin gue kayak gini ya, Beb. Makan tuh yang bener aja. Nasi, sambal, udah. Lo yang pesan catering, lo masak sendiri Nggak ya? tahu nih siapa yang pesen. Apalagi gue. Gue korban nih. Korban kesederhanaan Maharani Kemala. Aduh, ini bukan dunia gue begini. Ini terlalu sederhana deh, ini paket-paket ini. Lihat nih, nggak ada menteganya. Karena nggak ada tahu bersyukurnya ya. Ya, bersyukur. Bersyukur lah. Enak kok. Sabar, jangan naik darah dulu. Milan risotto itu nasi. Ya udah cepet. Ya, risotto seafood ya. Iya. Melihat kenyamanan Igun saat sampai di benua Eropa, benarkah Milan akan menjadi salah satu tempat tinggal pilihan Igun untuk menghabiskan waktu panjangnya selama berada di luar negeri? Benarkah Igun akan benar-benar meninggalkan Indonesia dalam jangka waktu lama? Ya insya Allah, yang namanya sementara ya tunggu aja. Kalau nggak betah ya pulang lagi gitu kan. Ya jadi aku pengen ya mencoba peruntungan lah gitu kan. Yang namanya mencoba peruntungan kan kita belum tahu ya berhasil atau enggak. Tapi ya dicoba dulu aja insya Allah. Bolak-balik kayaknya sih bakal bolak-balik. Karena ada stasiun TV juga meminta aku ada syutingan malam sih.